satu-satu, nggak boleh rame-rame saling apa. Oke, terima kasih Pak Nantar, Pak Kores. Sehat, Sama-sama Pak sejahtera Lukas. semua ya Pak. Mungkin saya Amin. follow ya Pak ya. Sehat-sehat semua, sehat-sehat. Ya, Ya, terima oke Pak. kasih Pak. Kasihan Pak Lukas Kandayonat, 55 loh, 55. Sayang banget kalau misalnya meninggal di luar kebenaran. Ya, makanya aku ini sama Budinda Pare supaya ini lebih apa namanya tuh, lebih dalam kan. Tadi udah aku kasih nabi palsu tuh Paulus. Nah, sekarang dimantapkan lagi, iya kan? Iya, aku basic-basic aja. Perkataan Yesus, murid-murid, Tuhannya langsung mengenai konsep ketuhanan. Dah. Assalamualaikum Bang Nazar, Bang Kores. Akhi Ananias, Waalaikumsalam. Yo, Muslim lama ini ini nggak Muslim apa ketemu satu Kristen? room nih. Masya Allah. Ananias ini Muslim apa Kristen? Muslim, Muslim. Alhamdulillah. Oke, Assalamualaikum, Bundar, Bang Rais. Bunda Wulan. Waalaikumsalam, Ukhti Wulan. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Lukas. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Deo, Akhi Ujung dan Akhi Rere. Dewa dari tadi pengen naik itu. Pak Lukas Nggak itu kelihatan, bagus Mas. pengen belajar itu. Buset, Iya, nggak antri kelihatan. sampai 2 jam Dewa nungguin, ya Allah, Mang Nandar, Dewa nggak dinaikin ini. Kandayonat nih emang jahat nih. Aku Masa nggak lihat dibohongin nggak permintaan percaya. teman-teman. Mohon maaf, Bang Dewa, sumpah aku nggak ngelihat, sumpah aku dari tadi makan itu aku nyimak Dinda Kores sama siapa tadi, Pak Lukas. Makanya pas aku lihat kok ada Bang Dewa gitu. Orang yang mau belajar itu kan kasihan gitu. Lain halnya penghujat. Kalau penghujat mah dibiarkan saja. Tapi kalau dia mau belajar, Dewa lihat mau belajar, Dewa tertarik sama orang seperti itu. Gitu. Iya. Ini Bang Deo, nanti insya Allah dia naik lagi loh. Besok tuh naik lagi dia. Iya, Boleh, makanya boleh. kalau ada yang Kristen yang masuk itu jangan langsung ditabrak ini, jangan dilihat dulu karakteristiknya. Kalau dianya ngeyel ya kita ngeyel, tapi kalau dianya bertanya halus santun, kita halus juga gitu, fleksibel gitu. Dilihat, diraba, diterawang, dicelupin, baru bisa Nah itu. itu. Oke. Bang, gini Bang, mau curhat saya kan punya Iya, Ukti curhat apa? teman non Muslim. Dia ingin mengenal Islam. Udah dikasih gambaran tapi kelihatannya belum dapat hidayah. Cuman yang saya tadi simak pembahasan yang malam ini bagus gitu, lebih sakleknya yang tentang Yesus Tuhan dapat dibantahkan. Saya tadi nulis baru sampai Wahyu 3, Melaki yang 36. Yang sebelumnya itu saya belum tulis gitu loh Bang, makanya saya naik barusan. Layar. Iya. Yang tadi udah saya tulis Wahyu 3, Melaki 3, 6, terus Yohanes 4, 12, 2 Yohanes 1, 7, terus Yohanes 16, 13. Nah itu tadinya saya mau nyampaikan ke teman saya yang non muslim itu, kan dia juga pengen masuk Islam tapi belum mateng gitu kan. Kalau saya sampaikan ini kan mungkin dia ada gambaran gitu. Iya, tapi gini juga Ukti. Ya. Kita yang berkutat di atas ini kan udah lama dalam apa berdialog itu. Hindari kesan memaksa gitu, hindari kesan memaksa. Iya. Masuk untuk melakukan dakwah itu ketika dia minta aja gitu, atau memang Iya. ketika dianya yang mulai baru kitanya reaktif. Jadi dakwah yang sifatnya reaktif itu lebih enak masuknya daripada dakwah yang proaktif. Karena kalau proaktif jatuhnya by one kayak gitu, dia kayak apa ya namanya, jatuhnya kesan maksanya tuh terlalu kentara gitu. Cuman ya ini sini aku ulang lagi nggak apa-apa. Ini ya, udah siap pulpen pensilnya? Sudah Bang.
Oke, siap. Yang pertama ini diingat-ingat ya. Jadi tahu bagaimana membawakan dalilnya. Yang Ya, pertama itu tentang Yesus ya, menyembah Tuhan. Nah, ya, Yesus menyembah Tuhan itu ada di Yohanes 4:22, nomor 22. ya, Mm. Terus yang kedua, ya. siapa yang Yesus sembah? Dia adalah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu ada di Yohanes 20:17. Ya, lanjut. Nah, berikutnya, bahkan ketika Yesus posisinya sudah di langit atau yang mereka bilang di sorga, Yesus tetap menyembah Allah. Ya, Itu ada di Wahyu 3 nomor 2. oke Bang, lanjut Bang. Udah ya? Ya, Wahyu 3 udah. Nah, lalu kemudian bahkan perkataan Tuhan sendiri yang kalian bilang pribadinya ada 3, dia berkata bahwa dia adalah Allah, bukan manusia. Hosea 11 nomor 9. apa Bang? Hosea Iya, Hosea 11 11. nomor 9. Ya Bang. Tadi Maleakhi 3 nomor 6 udah ya? Udah Melaki 3 nomor 6. Oke. Udah. Nah, berikutnya yang namanya Raja segala zaman itu adalah Allah. Ya. Allah yang kekal, yang tak nampak. Nah, Yesus kan nampak, ya bukan Allah dia. Dia bukan Tuhan. Itu ada di 1 Yohanes 1, bukan. 1 Timotius 1:17. 1 Timotius 1:17 ya. Iya. Oke. Bang, sama satu Iya. lagi ini Bang, yang Iya. Allah menciptakan langit dan bumi kan kalau di Al-Qur'an udah jelas ada ya. Nah, ini kalau dari Alkitabnya non-Muslim yang khususnya Kristen yang menjabarkan bahwa Allah tuh menciptakan langit dan bumi gitu. Kejadian 1:1. Oh, ya. Tuh. Nah, iya, mudah-mudahan oton-oton ini ya bisa ikut nulis juga, Nonton. pelajari. Udah. Ya, terus yang tadi itu bukan Yohanes 4:12, 1 Yohanes. Beda ya? Beda Yohanes sama 1 Yohanes beda. Tuh Yohanes 14. Itu sama kayak 1 Timotius 1:17. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah gitu kan. Iya, Kalau Yesus kelihatan ya Yesus bukan Allah. Nah, sekarang yang nggak percaya Yesus itu adalah manusia, yang nggak percaya Yesus itu adalah manusia, yang malah percayanya Yesus Tuhan, itu adalah si penyesat dan antikristus. Itu ada di 2 Yohanes 1. titik 7, nomor 7 ya. Ah, udah ya itu ya. Udah, alhamdulillah kalau gitu. Kelar. Ya, kelar. Terus sama yang Yohanes 16:13 bahwa nubuat itu sama kalau di kita di Al-Qur'an Nabi Muhammad ya Bang ya. Ya, gitu. Kejadian yang akan datang ya. Oke Bang, aduh terima kasih Bang Nandar. Bang Satu Rai. lagi, Bu, satu lagi. Saya Ya, titipan, Bu. ya. Satu lagi titipan. Gimana? Ya, titipan ayat maksudnya, titipan ayat. Iya, iya, iya. Baik. 2 Raja-Raja 6:28. 2 Raja-Raja 6 ayat 28. Oh iya, itu. Lihat isinya apa Bang? Buka dulu, Sekalian Bang dibahas Gores. gitu sekarang. Buka dulu. Iya. Bang Gores buka dulu, Bang. 2 Raja-Raja 6 2 Raja, iya. Oh, ini yang nggak muat ini. 2 Raja-Raja berapa? 2 Raja-Raja 6 nomor 28. Oh, nomor 28. Oke. Baca dulu nggak? Baca dulu, lihat dulu. Oh, anjir, bukan ini mah. Yang Ya, Ukti Wulan bacain coba, buka di Google supaya langsung lekoh diingatan. Halo, Aku selamat keluar malam. TikTok. Malam. Ya, oke. Saya bisa nanya nggak ini? Oh, ini Pasean ya? Pasean. Iya, Pasean kan. Kristen Muslim ya? Kristen. Oke, Kristen. Oke, apa yang mau ditanyakan? Diberi Muhammad atau ciri-ciri gimana? Apa? Kehidupannya dia, ya. Kehidupan dia sehari-hari gimana itu? Siapa itu? Muhammad.
Oh, Nabi Muhammad SAW. Kehidupannya sehari-hari Nabi Muhammad di kalangan Quraisy dia dipercaya sebagai Al-Amin atau orang yang terpercaya tidak pernah berdusta. Lalu kemudian Nabi Muhammad juga dikenal dengan orang yang bisa menjaga amanah, bisa menjaga rahasia, tidak pernah memberitakan rahasia-rahasia orang lain yang diceritakan kepadanya. Dan juga Nabi Muhammad akhlaknya sangat mulia ya. Kemarin aku dapat sirah nabawiyah dari siapa ya? Dari Ustadz Khalid Basalamah kalau nggak salah. Jadi Nabi Muhammad ini orangnya pengalah gitu. Ketika masih hidup dengan kakeknya Abdul Muthalib, jam makan datang, anak-anaknya Abdul Muthalib ini berebut. Nabi Muhammad tidak ikut. Dia menunggu di pojokan rumah. Dan ketika sudah selesai rebutannya, maka dia mengambil sisa-sisa makanan yang ada. Jadi memang dia rendah hati orangnya. Saya bukan gitu. Maksudnya apa tuh? Dia berperang nggak dia dulu nggak? Oh iya. Hmm. Nanti kan ketika udah gedenya itu kan, ini aku nyeritainnya kan timeline dulu ketika dia masih masih kecil, lalu kemudian remaja, lalu kemudian oh iya, ini ketika menjelang tua Nabi Muhammad SAW menjauhi sifat-sifat keberhalaannya kaum Quraisy, di mana mereka menyembah berhala di setiap harinya, maka Nabi Muhammad akan menyendiri ke gua dan dia di sana bertahanut. Ya, Mendirikan jihad. Jihad. menyerukan jihad. Nikah Bukan berapa kali nikah? Oh, Nabi Muhammad mempunyai istri, ada yang mengatakan 11 atau 9. Iya, dan juga apa ya? Ya banyak sih. Makanya kan teladan Nabi itu kami ikuti kan, teladan Nabi. Makan pakai tangan kanan, nggak mau ngapa-ngapain tangan kanan didahulukan. Ya, putus-putus euy. Putus-putus. Bisa nggak? Muhammad. Aduh, merah. Pindah tempat bisa nggak? Pindah tempat ini putus-putus sinyalnya. Oke. Menggauli babu bisa nggak? Mam. Oh, kalau itu kan ulangan 21 itu. Bang Gores, dia berusaha bertanya itu kemana-mana. Kita korelasikan aja, Pak. Kita korelasikan ya. Saya terlepas Bapak mau menghujat atau menghina kami, itu saya pengen membandingin Paulus sama baik, Muhammad. kita bandingkan dengan Paulus ya. Loh, Paulus nggak normal dong. Paulus kan nggak kawin. Paulus ya. Paulus nggak kawin dia. Ya. Baik Pak, kita bandingkan dengan Paulus Pak ya. Baik. Paulus, Yang pertama Pak, Paulus kan Nabi Muhammad sebentar, bawa perang, sebentar kan? Pak. Gimana? Pak, sebentar Apa? Pak ya. Bukan levelnya jangan dibandingkan. Jangan Sebentar, dibandingkan, Pak. jangan dibandingkan. Hah? Nabi dengan Enggak begini, dia sendiri yang Nggak ingin levelnya, nggak membandingkan. levelnya. Nabi Ya kalau Muhammad, dibandingin sama Paulus nggak kawin. Pengikut Paulus nggak ada. Apa Bukan coba? pemimpin negara juga gitu. Iya. Dia apa kontribusinya kepada Kalau Yahudi dan banyak Roma? ya. Mana? Banyak. Mana pengikut Paulus? Banyak. Coba. Paulus Banyak. oleh orang-orang Eropa Saya sendiri. dikatakan mempunyai penyakit ayan. Paulus dikatakan punya Bang penyakit Gores, ayan, dia mungkin- epilepsi. Nabi Muhammad nggak ada tuh Mungkin penyakit bisa ayan. dibandingkan Nabi-nabi dengan yang lain ini. juga nggak ada penyakit Dengan ayan. Abu Nawas. Masa ini Rasul ada Abu ayannya? Nawas bisa. Begini. Oh iya, 2 Korintus 12 nomor 11. Saya Di dalam kepribadian dagingku ada Paulus duri, yaitu utusan sama iblis. kepribadian Rasul mana ada utusan iblis Muhammad, dalam dirinya? Gitu. Apa? Paulus kan dia kan rasul kan. Iya, tapi ada utusan iblis. Rasul mana yang ada utusan iblis dalam dirinya? Ayo. Utusan iblis dari mana jalannya? Mana datangnya? Waduh, 2 Korintus 12 nomor 11 ini dia kok nggak tahu sih. Sini. Ya, coba tunjukin. Nih, 2 Korintus Paulus 12. Pernah ke surga belum Bapak ya? Nah, ini.
2 Korintus 12 nomor 7 ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Orang nggak mau sombong, inget Tuhan, bukan inget iblis. Supaya aku jangan meninggikan diri katanya kan gitu. Lah iya, masa supaya aku jangan Kata-kata meninggikan gitu, diri tahu- pakai tahu iblis apa? gitu lah. Ini apa ini? Ini manusia jamur. Oh. Terus itu satu ya. Ini gara-gara dia punya iblis di dalam dirinya, dia sampai ngemis-ngemis dipuji. Itu ada di 2 Korintus 11 2 Korintus 12 nomor 11. Sebenarnya aku harus Apa yang kamu puji. Loh, kok minta-minta dipuji? Nabi Muhammad gak pernah minta-minta dipuji. Ini dia minta-minta dipuji dia. Sebenarnya aku Masa? harus kamu puji. Lah ini tertulis, Bre. Dua tuh, 2 Korintus 12 tuh. Ah, itu kan sebagian apanya kan Apanya? kata-katanya apanya juga. Lihat pengakuan dia ya. Sungguh aku Aku telah menjadi Jangan bodoh. goyang-goyang dulu, jangan Tetap. goyang-goyang. Iya. Nih. Ayat-ayatnya jangan digoyang. Ya udah nih. Jangan digoyang-goyang. Nih. Sungguh aku telah menjadi bodoh. Iya. Tunggu. Masih kaget. Titik koma. Titik koma. Oke. Tetapi Udah? kamu yang memaksa aku. Tetapi kamu yang memaksa aku. Ini Nih. tentang gimana nih? Ini perikopnya gimana nih? Ya nggak tahu. Nah, Ya nggak tahu. Tanya perikopnya Paulus. apa gimana? Enggak, gue Iya, pakai perikopnya gimana itu? enggak. Ini gue pakai sabda yang nggak ada perikopnya. Karena kan perikop tambahan editor itu. Ini nggak ada perikop. Enak jadi. Jujur. Salah lah kau nggak ada perikopnya. Apa kan kalau kita kan ada perikopnya tentang apa? Tentang Iya, tentang tetap gini gimana? mau gitu. gini kawanku, mau ada judul perikop, ini tetap tulisannya nggak akan berubah. Ini nggak akan berubah tulisan ini. Sebenarnya aku harus kamu puji, sungguh aku telah menjadi bodoh. Itu nggak akan berubah itu. Kan gitu. Perikop Ketika harus terdesak, perikop. Ketika terdesak, perikop. Ketika nanti perikop selesai, baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kan begitu kalau Oten, ya. Terus apa lagi coba? Rasul kelakuannya merampok ada di sini. Begini Bang. Kita kan Perikop, kepribadian perikop. Paulus sampai kepribadian Muhammad kan udah jauh beda kelakuannya. Yang bilang sama Paulus siapa, Pak? enggak Gimana sih? Yang bilang membawa Yang bilang perang, sama siapa? tidak membawa tauhid, iya, tapi tidak merampok. membawa jihad. Ngerampok Sedangkan- jemaat tapi Pak ya. Sedangkan Muhammad Sebentar, kan Pak. membawa Sebentar. perang, istri Ngerampok banyak, jemaat. menggauli babu. Mulai. Oh, ini. Mulai. Nih. Mulai ini orang. Nah, ini 2 Korintus 11 nomor 8. Jemaat-jemaat lain Jadi, telah kita kurampok kan- dengan kita kan- menerima tunjangan kita dari kan mereka menuju untuk supaya aku kepribadian- mendapat melayani kamu gitu. Ini dia coba. Apa itu kan 2 Korintus 11 nomor 8, Paulus merampok dia kerjaannya. Ini mau gimana? Mau gimana ini? Apa? Nggak pernah merampok. Ya. Baca 2 Korintus 11 nomor 8. Perikop, Jemaat- perikop. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Perikop nih. Perikop. Apalagi? Dan ketika aku dalam kekurangan, Waalaikumsalam. jadi- itu kan istilahnya kau Apa? tak bisa mengapakan kata-katanya itu. Kamu hanya mencomot satu ayat Comot. yang Ya, Iya, lu baca satu perikop, lu baca satu biblos, lu baca. Ini nggak berubah, kata-kata ini nggak berubah. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Ini nggak berubah.
tertulis di sini, Bre. Kita harus gimana kalau tertulis? Paulus Iya, tertulis. semenjak Tapi kan gini. ka- Kenapa kamu Paulus buat merampok? begitu. Karena Saya Paulus nggak sudah tertarik tidak loh menempati tentang hukum Taurat. ayat tentang ayat-ayatmu yang kau kasih itu kan kau comot-comot, comot sana, comot sini, comot Ya udah sana. kalau gua Yang salah nggak comot, gua baca satu perikop. Memang ini berubah kata-kataku rampoknya. Berubah nggak kata-kata merampoknya? Enggak, Bre. begitulah Tetap di sini. pikiran. Gitu kan. Ya jadi ya silahkan lu mau menuhankan Rasul yang ada iblis di dalamnya, yang doyan ngerampok kerjaannya, kawin aja nggak mampu dia. Ya Pernah silahkan. merampok. Nggak pernah Kawin aja nggak mampu dia. Nggak pernah merampok si Paulus, nggak pernah. Jemaat-jemaat lain Iya, telah memang nggak kawin dia, kurampok. kenapa, Pak? 2 Korintus. Ya kalau di budaya kita kan orang nggak kawin nggak normal. Tuh, kalau kau itu. Kalau orang nggak kawin orang artinya yang nggak sadar, suka itu cewek, baca semua. Pak Sean. Kalau orang nggak kawin itu nggak suka perempuan artinya. Gitu. Betul ya? Mana Gitu. yang kau teladani, yang suka bawa perang, yang nggak suka bawa nggak perang gitu, gitu aja. Gua mah lebih suka yang memerangi orang-orang yang jahat daripada kita mengasihi orang jahat. Gua lebih suka jihad daripada mengasihi musuh gitu. Orang yang mana, orang yang mana. Iya, gua lebih suka jihad. Ajaran Gue lebih suka jihad daripada mengasihi musuh gitu loh, kawanku. Coba, sekarang gini Pak Sean ya. Iblis musuh manusia. Masa kita disuruh mengasihi iblis? Masa kita disuruh mengasihi antikristus? Ini kan ajaran gila ini. Otaknya di mana coba kayak gitu? Memang ada ayatnya mengasihi iblis. Lukas 6:35 kita baca ya sama-sama ya. Lukas 6:35. Aduh, gua open cam lagi dong. Lukas Perikop lagi. 6:35. Perikop Lihat. lagi nanti ujungnya. Nggak bisa kabur dia. Lukas 6:35 ya. Ini ajaran Yesus nih, ajaran Yesus. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Iblisnya mana? Pertanyaan gua sekarang. Hah? Apanya? Iblis. Iblisnya mana? Iblisnya mana lu tanya? Iblisnya mana lu tanya? Lah, iblis itu musuhmu bukan? Kata-kata iblisnya mana? Lah, iblis musuhmu bukan begitu atau sahabat? katanya. Tewaskan skak. Makanya gue mending jihad gue lebih baik memerangi musuh gue yaitu iblis daripada mengasihi musuh gue si iblis ini gitu loh. Iya nggak? Coba, gimana caranya mengasihi iblis? Coba gue pengen tahu. Gimana caranya berbuat baik kepada iblis? Gimana caranya? Hah? Bre? Ya kita ajarin dia iblis itu biar berbuat baik begitu. Supaya iblis masuk surga gitu. Oh, kayaknya Kristen berhasil kalau gitu. Iya, kita ajarin iblis itu. Contohnya Supaya kamu masuk iblis. Kamu lah iblis. Sebetulnya contohnya kamu lah iblis. Aduh. Begitu. Artinya Yesus mengasihi iblis kan? Jadi gimana? Jadi gimana? Ya udah kalau gitu, kalau misalnya ajaran lu Iya, Tuhan ini lu kan mengasihi iblis iblis, ya silakan dilanjut ajarannya. Karena kalau kami kalau kaum ke situ, muslimin, kalau kami kaum Islam, pemikiranmu. kalau iblis pilih A, kami pilih B. Kalau ke situ, Kalau iblis bilang A, kami bilang B gitu. Kami nggak akan pernah sama dengan iblis. iya. Memang seperti kamu lah iblis kan. Saya kasih nggak apa-apa. Begitu. Panik. Ya kamu lah iblis. Kasihan amat sih. Ya udah gimana cara seperti berbuat contoh baik kamu kepada ya. iblis? Cara berbuat baik kepada iblis gimana caranya? Coba pengen tahu gua. Ya, berbuat baik kepada iblis. Iya. Cara berbuat baik aja kan dia diajarin. Kita ajarin dia untuk memuji Tuhan. Oh, jadi iblis diajari Gimana? memuji Tuhan. Iblis diajari ngapain lagi? Iya. Berarti nanti iblisnya Iya, kalau tobat ke biar dia gereja baik, ya? gitu. Iya. Apa kalau gereja kok dia mau tobat gimana? Memang ada salah. Nanti ketika iblis tobat, dia nanti memuji-muji Yesus di gereja. Iya, nggak apa-apa. Kenapa? Siap. Akhirnya iblis pun masuk ke kerajaan sorga.
Iya, karena dia Oke, siap. seperti kamu lah iblis. Loh, Tahu kan? mana gua tanduknya kan nggak ada gua tanduknya. Cie, di surganya Kristen ada iblis yang Memang bertobat. ciri-ciri iblis punya tanduk. Ya, kalau kita lihat gambar-gambarnya ini ya, gua buka gambarnya ya. Gua buka gambarnya ya. Gambar-gambar. Iya. Ini Tahu iya. gambar-gambarnya. Lihat dulu sini lah. Iblis Gimana bisa sih? menyamar. Iblis itu Jesus bisa and menyamar. devil. Lihat sini 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 Iblis sini. bisa menyamar. Sini, lihat sini. Gimana sih? Sini. Sini, lihat sini. Begitu Oh. istilahnya begitu. Tuh iblis tuh sama siapa tuh adu panco tuh. Tuh, ada tanduknya nggak? Ada. Ya, memang ada tanduknya, tapi kan bisa juga dia bisa menyamar juga kan. Ini juga. Bisa juga Salah, menyamar bukan. dengan Ini kena. kan? Kutanya dulu kau. Ini Rat. Oh, ini ngapain nih? Kau kutanya dulu. Eh, Bisa kan menyamar nggak bisa ada tanduk kan? Ya, Seperti kamu nggak ada bentar. tanduknya. Tunggu dulu, mana lagi ya? Ada yang bagus tuh, tunggu ya. Ada yang bagus tuh. Ini. Oh. Mana ya? Ini nih. Wanjay. Cara kan begitu. Iya. Wih, akrab banget ya. Akrab banget gue lihat-lihat nih. Ini ngapain? Nggak apa-apa. Itu kan satu cuma gambaran image-nya. Iya, makanya kan bener kan, berarti kan bener kan, kasihilah musuhmu itu kasihilah iblis kan? Contoh untuk orang iblis, si iblis begitu. Iya, Iblis itu iya. bisa juga menyamar jadi seperti manusia. Oh, Iya, iya. seperti kamu manusia saya kasih. Jadi gue ini iblis yang menyamar. Saya adalah iblis yang menyamar saya. Iya, iblis menyamar. Iya, pas. Aduh, ya udah ntar gue potek-potekin kulit gue lah supaya keluar tuh tanduk lah. Memang itu yang seperti yang kau bilang ciri-ciri itu. Aduh, jadi Iya. Ikhwan Kores ada tanduknya Ikhwan ya. Kores itu ada tanduknya. Cie mengasihi iblis nih, iblis tobat masuk surga deh, surga Tadi Kristen. kan ku bilang sama kamu. Apalagi Bang, logika aja. Kan ku bilang sama kamu, iblis bisa menyamar. Bisa nggak punya tanduk, bisa dia bersih kayak malaikat. iya, ketika dia menyamar itu dikasihi kan? Itulah. Iya nggak apa-apa dikasihin lah iblis. Nah biar itu tobat. dia. Lalu kita pun berbuat baik kepada iblis yang menyamar ini kan? Ini memang salah supaya kita berbuat baik kepada iblis. Tanya dulu kau. Gak ada, kalau di Islam. Kalau di Islam nggak ada. Iblis itu ya, sampai nanti hari kiamat dia akan dihempaskan ke neraka, bre. Iblis itu sampai hari kiamat akan dihempaskan ke neraka kalau dalam Islam. Gua baru tahu kalau di Kristen iblis itu bisa dikasihi. Boleh juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang salah rupanya. Enggak. Kalau di dalam Kristen enggak salah kalau di dalam Kristen. Mohon maaf, saudara-saudaraku. Nggak bisa. Ada yang mau makan sean? Aku kenyang dia. Oke ya, ini kata Pak Sean ya ke Kristenan ya. Tidak ada salahnya mengasihi iblis. Iya. Siapa tahu iblis bertobat dan masuk ke gereja. Sip, thank you Pak Sean. Halo Bang. Nah, memang Nggak ada salahnya dalam Kristen. Salah nggak? Salah nggak? Mengasihi iblis. Salah nggak? Kita tanya dulu Pak. Ya, begini ya. Debatnya seperti ini ya. Bang lanjut yang lain aja Bang. Berarti kau kalah sama iblis ya? Kalau kita kalah sama iblis ya? Aduh, emang pertanyaannya lucu lagi. Emang salah mengasihi iblis? Ya lu pikirin aja pakai iman lo ya mengasihi iblis, bayangin. Ya, nggak apa-apa mengasihi iblis. Kenapa rupanya salah? Lu mau mengasihi iblis sebagaimanapun ya, itu iblis nggak akan berubah. Ya kan? Ya terus lu ngapain ngasihin iblis tuh ngapain? Kutanya dulu kau, kalah kau sama iblis? Apa? Kalah nggak kau sama iblis? Tanya dulu kau. Kalah nggak sama iblis gitu maksudnya? Iya. Enggak, menang.
Eh, iya memang begitulah caranya mengasihi iblis biar kau menang. Begitu, Bos. Oh, jadi gitu. Jadi Itu lu yang kita mengasihi iblis bilang. supaya lu menang Nah, gitu. Menang iyalah. iblisnya jadi ikut lu kan pasean ya. Iya, ngikut saya lah. Saya kan orang baik. Saya orang apa? Gimana aja sih? Ada-ada aja ini anak. Aduh. Jadi Itulah iblisnya pokoknya. ikut pasean, astagfirullah. Ya, Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada Begitulah. ya Jadi kalian orang mikir-mikir kelasan dulu orang lah. kelasan seperti ini Kalau ada ya kalau dalam kita itu kekristenan. mikir-mikir Bang dulu. Nandar kira-kira ada Tapi nggak lah Kristen yang lain dulu. Bang Nandar? Gitu. Kalau ini Gak udah apa-apa. otaknya Saya memang mengasihi kamu. udah terbalik Walaupun dia. kamu Udah iblis, jelas yang namanya kamu iblis jahat, itu saya adalah mengasihi lawan. kamu. Gak Jelas apa-apa. iblis itu adalah musuh yang nyata gitu. Tetapi orang ini Memang begitu luar biasa musuh. melakukan Memang statement musuh kita, kalau tapi iblis tidak salah itu kita itu harus berbuat sama dia dikasihi. biar dia Nah, kita tobat. kembali kepada ini Kita ya, Iwan kasihi, Billah ya. kita Di dalam ajarin di dia dalam Islam, begitu. di dalam Islam dia Berarti mengatakan kalau Nabi tadi Muhammad kau itu bilang kan, Bang tadi Nandar kau bisa bilang di-mute nggak? tadi Nggak berguna ini kalah orang. nggak kau sama iblis nggak kalah Nggak kan? berguna ini orang Begitu, beneran ini. begitulah caranya. Sumpah ini. Bisa dibilang sampah ini orang, Bang Nandar. Sampah ini orang. Iya. Tadi dia mengatakan mengenai soal Nabi Muhammad berperang gitu kan. Apakah Nabi Muhammad itu melakukan peperangan? Iya, kami mengakui. Apakah Nabi Muhammad melakukan yang namanya, mohon maaf ya, di sini agak sedikit nyeleneh ya, pembunuhan seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi? Kami mengakui kok itu. Kami mengakui. Yang kami bunuh itu adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang musuhnya Allah, musuhnya Jibril, musuhnya Islam. Wajar dalam hal itu. Tetapi lihat Paulus, yang konon katanya Paulus itu sudah diangkat menjadi rasul pada saat di kandungan, tetapi siapa yang mereka bantai? Yang mereka bantai itu adalah orang-orang baik. Beda hanya dengan Rasulullah. Karena ajaran Kristen itu adalah ajaran yang terbalik. Nabi Muhammad membunuh itu yang dibunuh adalah musuh Jibril, musuh Islam, musuh Allah. Sementara Paulus yang dibunuh itu adalah orang-orang baik, para jemaat-jemaatnya Yesus. Sampai Tuhannya saja menurut pengakuan Yesus katanya dianiaya sama Paulus. Jadi benar-benar terbalik itu ajaran mereka itu. Wajar tidak dalam peperangan itu kita membunuh yang namanya musuh? Wajar. Musuh memang seperti itu. Tidak mungkin dalam peperangan itu kita tukar cincin ataupun tukar kado atau berpelukan. Oh, kemana saja? Aku rindu sama kamu. Dalam peperangan kayak gitu. Gimana ceritanya itu? Tetapi lihat ya, Saulus berdasarkan dari ayat-ayat Bible. Ini ayat Bible ya. Dewa ingin membacakan ayat Bible. Dia itu adalah manusia pendusta, berani menentang pernyataan Yesus, penipu, orang jahat, penyesat, dan lain sebagainya. Di mana ayatnya? Contoh, di dalam 1 Korintus 6 nomor 12, segala sesuatu halal bagiku. Jadi dia itu benar-benar dibebaskan melakukan apapun juga. Terus yang kedua, di dalam Roma 3 nomor 7, tetapi jika kebenaran Allah oleh sebab dustaku semakin melimpah, jadi diajarkan yang namanya untuk cara berdusta. Dan Paulus itu adalah pemuja kebodohan. Di mana ayatnya? 1 Korintus 1 nomor 18. Sebab pemberitaan salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Nah, di dalam 1 Korintus 1 nomor 21, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Lagi-lagi kebodohan, lagi-lagi pembodohan, dan Paulus itu adalah pembunuh kelas kakap. Paulus membunuh yang muridnya Yesus, jemaat-jemaatnya Yesus, contohnya siapa? Stefanus. Begitu Iwan Billah ya. Jadi ajaran mereka itu terbalik. Yang Islam bunuh itu adalah orang-orang jelas mereka adalah musuh. Tetapi Saulus, yang dibunuh sama Saulus itu adalah orang-orang baik, jemaat-jemaatnya Yesus. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bang Nandar. Terima kasih Bang Dewa. Bang Dewa dan teman-teman, aku sudah ngantuk ini ya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman dan Bang Dewa. Terima kasih Bunda Wulan, Kang Ananias, Aki Wang Sakarni dari ujung timur, dan teman-teman semua yang sudah hadir. Saya akhir dulu ya live-nya ya. Teman-teman boleh berpindah ke live yang lain. Bang Dewa, makasih ya. Terima kasih banyak. Baik, Ya, di sini siap. banyak mendapatkan pelajaran yang baik ya.
Ya, alhamdulillah. Banyak. Baik Saya ya Pak ya. selalu Terima kasih banyak. oke. Ya, terima kasih. Tapi ya itu tadi tolong disampaikan dengan pelan-pelan agar mudah dipahami itu aja sih. Ya, ya. Baik, baik Buat Pak, baik saya Pak. Baik, terima dari kasih awal teman-temanku saya. semuanya. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu